Selanjutnya untuk kasus yang keempat, yaitu mengenai uji data 3 atau lebih sampel berhubungan atau dependent, atau biasa disebut juga dengan uji Friedman, di mana sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Keempat rasanya tersebut terdiri dari rasa coklat, rasa stroberi, rasa keju, dan rasa kelapa. Perusahaan ini mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut dan kemudian dipersilakan kepada 10 orang untuk mencicipi lalu memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Berikut ini adalah hasil dari penilaian ke-10 orang tersebut terhadap paket yang ditawarkan. Bisa kita lihat di sini ada 10 data dengan 4 variabel, yaitu coklat, stroberi, keju, dan kelapa. Kemudian kita masukkan datanya ke PSS, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, lalu klik Key Related Samples. Lalu kita pindahkan semua datanya ke dalam kolom Test Variables. Lalu Test Type, kita pilih Friedman, lalu klik OK. Maka akan dihasilkan output seperti berikut ini. Terdapat 2 tabel, yaitu range dan test statistics. Untuk min range, pada tabel range terdapat 4 variabel untuk masing-masing rasa. Yang pertama, coklat dengan min range 3,10, stroberi 1,90, keju 3,80, dan kelapa 1,20. Lalu pada tabel tes statistik terdapat jumlah data sebanyak 10, chi-square-nya 24,600, df-nya 3, dan asimsiknya 0,000. Maka analisanya adalah HO ditolak karena probabilitasnya di bawah 0,05 atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Sekurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapatkan penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu rasa yang lain. Terlihat pada kolom asimsik untuk diuji dua sisi adalah 0,000. Selanjutnya ada latihan 5 nomor 1, menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika. Dari kasus ini, maka dapat dihitung dengan cara uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian kita masukkan datanya ke SPSS, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, lalu klik One Sample KS. Lalu pindahkan nilai statistika ke dalam kolom tes variable list, tes distribution-nya normal, lalu OK. Maka akan dihasilkan output seperti berikut ini, di mana terdapat jumlah nilai statistika 30 data, rata-ratanya 73,1893, standar deviasinya 10,22.344, absolutnya 0,133, positifnya 0,094, negatifnya min 0,133, tes statistiknya 0,133, dan asimsik to tail 0,184. Berdasarkan uji analisa pada kasus ini adalah uji satu sisi, maka probabilitasnya adalah 0,184 dibagi 2, maka hasilnya 0,092. Dilihat dari kolom asimsik, untuk diuji dua sisi adalah 0,184. Maka H0 diterima karena probabilitasnya lebih dari 0,05 atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal.
Selanjutnya ada latihan 5 nomor 2, di mana seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori, yaitu buruk, sedang, baik. Bisa dilihat tabel di bawah ini, ada 4 variabel yaitu A, B, C, D, dan ada 20 data. Jika dilihat dari kasus ini dapat diselesaikan dengan uji Friedman. Kemudian kita masukkan datanya ke SPSS, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, lalu pilih Key Related Samples. Lalu pindahkan semua variabel ke dalam kolom Test Variables. Test type-nya Friedman, lalu OK. Maka akan dihasilkan output seperti berikut ini. Ada 2 tabel, range dan tes statistik. Untuk yang range terdapat min range tiap metode. Yang metode A itu 2,03, metode B 2,83, metode C 2,28, dan metode D 2,88. Yang tes statistik, jumlah datanya ada 20, chi-square-nya 13,630, df-nya 3, asimsiknya 0,003. Maka hasil analisanya adalah H0 ditolak karena probabilitas di bawah 0,05 atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Terlihat dalam kolom asimsik untuk uji dua sisi adalah 0,003. Selanjutnya ada latihan 5 nomor 3, di mana untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Berikut adalah datanya. Terdapat 2 variabel sebelum dan sesudah, dan ada 10 data. Kita menggunakan uji Wilcoxon, kemudian kita masukkan datanya ke SPSS, maka hasilnya akan seperti ini. Klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, to Related Samples. Kemudian pindahkan semua variabel ke dalam kolom test pairs. Test type-nya Wilcoxon, lalu OK. Maka output yang dihasilkan seperti berikut ini. Terdapat 2 tabel yaitu range dan tes statistik. Untuk jumlah data negatif range, ada 2 yang hasil pengujian sesudah lebih kecil dari sebelum konsumsi dengan min range 3,50. Lalu jumlah data positif range ada 7 yang hasil pengujian sesudah lebih besar dari sebelum dengan min range 5,43. Lalu jumlah data TICE, yaitu ada 1 yang hasil pengujian sesudah dan sebelumnya itu sama. Lalu pada tabel tes statistik, ada Z yaitu min 1,851, asimsiknya 0,064. Terlihat dari 10 data, ada 2 data memiliki beda-beda negatif dan 7 data bernilai positif. Maka pada kasus ini beda-beda negatifnya adalah 7. Maka keputusannya adalah H0 ditolak karena statistik hitung lebih kecil daripada statistik tabel. Probabilitasnya adalah H0 ditolak karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan kekuatan berlari. Hal ini terlihat pada kolom asimsik. Uji dua sisi adalah 0,64 dibagi 2, hasilnya adalah 0,032.